Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, teman-teman, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual di Ruang Digital. Sebelum masuk ke pidato, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apakah kita pernah melihat komentar tidak pantas di media sosial, penyebaran foto tanpa izin, atau pesan bernada seksual di ruang chat, lalu menganggapnya sebagai hal yang biasa? Padahal bagi sebagian orang, hal tersebut bukan hanya sekedar candaan internet. Di balik setiap kasus pelecehan seksual digital ada korban yang kehilangan rasa aman, kepercayaan diri, bahkan mengalami trauma dan ketakutan untuk menggunakan kembali media sosial mereka. Hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi memang membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial memudahkan kita untuk berkomunikasi, belajar, dan berbagi informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, ruang digital juga menjadi tempat munculnya berbagai bentuk kekerasan. Salah satunya, pelecehan seksual berbasis digital. Pelecehan seksual di ruang digital dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komentar seksual yang merendahkan, pengiriman pesan tidak senonoh, ancaman penyebaran foto pribadi, hingga penyebaran foto atau video tanpa izin korban. Contohnya, kita mungkin pernah melihat seseorang menerima komentar tentang tubuhnya di media sosial secara berlebihan dan tidak pantas. Ada juga kasus penyebaran foto pribadi mantan pasangan tanpa persetujuan sebagai bentuk balas dendam. Bahkan tidak sedikit korban pelecehan di ruang chat yang akhirnya merasa takut membuka media sosialnya sendiri. Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam Catahu atau catatan tahunan pada tahun 2023, kasus kekerasan berbasis gender online masih terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital belum bisa sepenuhnya aman, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Sayangnya masih banyak masyarakat yang menganggap pelecehan digital sebagai sesuatu yang sepele atau hanya candaan. Akibatnya, korban seringkali merasa takut untuk melapor karena khawatir disalahkan atau identitas mereka tersebar. Padahal Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk melindungi korban, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Namun, keberadaan hukum saja tidak cukup jika tidak disertai dengan penegakan hukum yang berpihak pada korban. Aparat penegak hukum perlu menangani kasus pelecehan seksual digital dengan lebih sensitif, menjaga privasi korban, serta menghindari victim blaming. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang aman dengan menggunakan media sosial secara bijak dan menghormati privasi orang lain. Hadirin yang saya hormati, kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan menjadi alat untuk merendahkan dan menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, mari bersama-sama menciptakan budaya digital yang lebih aman, saling menghormati dan bertanggung jawab. Karena satu komentar yang dianggap bercanda bisa meninggalkan luka yang mendalam bagi korban. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual di ruang digital merupakan bentuk kekerasan nyata dan memiliki dampak serius. Oleh sebab itu, perlindungan hukum, kesadaran masyarakat, dan etika dalam menggunakan media sosial harus terus diperkuat agar ruang digital menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.